Lalu yang kedua adalah teman-teman atau rekan-rekan dapat bertanya secara langsung apabila nanti diizinkan oleh moderator. Namun apabila tidak menginginkan, tidak membutuhkan untuk bertanya secara langsung, dapat melalui kolom chat dan dapat ditanyakan ketika sesi pemaparan berlangsung. Lalu untuk sesi webinar di pagi hari ini, moderator akan dipimpin oleh Prof. Kemas, dan moderator berhak untuk mengaktifkan atau mematikan suara para peserta untuk menjaga kondusivitas dari berlangsungnya acara webinar di pagi hari ini. Ini cukup sekian, terima kasih. Selanjutnya aku serahkan kepada Prof. Kemas untuk memimpin jalannya diskusi. Silakan kepada Prof. Kemas. Baik, terima kasih Mas Abi, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa yang saya hormati, selamat pagi dan juga terima kasih kepada Pak Johannes Widodo yang telah berkenan hadir mengisi webinar seri kita pada pagi hari ini yang sejatinya dilaksanakan siang hari, namun ada sedikit perubahan sehingga kita melangsungkannya lebih awal di pagi hari. Namun ternyata alhamdulillah tidak mengurangi minat dan animo penggemar dari Pak JW ya untuk tetap setia hadir mendengarkan paparan dari beliau. Dan webinar ini merupakan kelanjutan dari webinar series kedua sebelumnya. Topiknya masih berhubungan. Kalau yang kemarin kita bicara tentang revitalisasi juga dan adaptive reuse, hari ini kita lebih menukik tentang persoalan etika dan manajemen of change. Ya. Bagaimana bagaimana mempertahankan orisinalitas dan otentisitas dalam kondisi berbagai perubahan yang terjadi pada saat ini. Saya tidak perlu terlalu banyak memperkenalkan Pak Johannes Widodo kembali, ya. Bapak Ibu sekalian sudah mengenal beliau, dosen di NUS, profesor di bidang Modern Heritage dan History Theory di National University of Singapore. Karena kita tadi sejatinya mulai jam 8 dan sekarang sudah lebih dari 25 menit, saya rasa kita langsung serahkan saja kesempatan ini kepada Pak Johannes Widodo untuk memaparkan materi terkait dengan public lecture pada pagi hari ini. Silakan Pak Johannes. Terima kasih Pak Kemas. Saya pikir dari kuncinya hilang, jadi dan saya share screen aja. Kita langsung aja mulai ya. Pertama-tama terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk bicara, dan untuk yang lain-lain yang sering dengar saya ngomong, mohon maaf karena ini mungkin sudah bukan barang baru lagi gitu loh. Jadi sudah berulang kali saya cerita tentang ini. Tapi hari ini saya ingin khusus untuk para mahasiswa, terutama mahasiswa UI dan juga yang belum pernah dengar. Fokus saya mau bicara soal etika dan dari management plan. Ya, Pak Kemas sudah ngomong kan masalah otentisitas gitu. Tapi sebelum mulai, mungkin kita perlu ini definisinya dulu gitu. Kalau saya melihat arsitektur dan juga kota, karena konservasi juga menyangkut kota, itu seperti manusia dan komunitas. Itu diwakili dengan gambar yang dibuat oleh itu orang Vitruvius Man ya, Leonardo da Vinci menggambarkan untuk manusia ada di tengah, yang persegi itu adalah built environment atau kota atau arsitektur, yang lingkaran itu alam. Nah, UNESCO sejak beberapa tahun ini sudah mengubah kriteria menyangkut World Heritage. Dulu kan ada dua kriteria, cultural kriteria dan natural kriteria, tapi sekarang sudah di-blend jadi satu. Kita nggak bisa lepaskan dua itu. Nah, karena apa? Karena nomor satu, kalau kita anggap bayangkan manusia dan kota itu adalah sebagai kota itu atau arsitektur itu sebagai manusia, itu tuh hidup gitu, barang hidup. Karena barang hidup, makanya nanti definisi yang tentang otentisitas itu juga menyangkut ke situ. It was born because of intention and love. Jadi suatu kota atau arsitektur muncul karena ada intensi, ada kemauan, ada kehendak yang menciptakan itu.
Dan juga karena ada rasa cinta gitu. Kalau enggak ya ngapain dia membuat sesuatu dirusak kalau enggak kan. Terus berkembang sepanjang sejarah dan selama masa perkembangannya seperti juga bayi menjadi remaja, remaja jadi orang tua, dia mengumpulkan yang namanya memori. Dan pada saat itu sambil menciptakan yang namanya memori itu dia menghasilkan yang namanya significance. It will grow old, ya bisa jadi tua, bisa disable, bisa sakit, bisa mati. Tapi di lain pihak juga arsitektur dan kota itu bisa juga dijual, dilacurkan, abused, ya, digebukin, dirusak, bahkan dibunuh. Jadi memang ada niat positif, ada niat negatif. Yang positifnya itu love, care, nurtured, ya, dan juga digunakan untuk kebahagiaan orang lain. Arsitektur sebagaimana juga manusia bisa atau tidak bisa melanjutkan atau menghasilkan kehidupan yang baru. Jadi ada kaitannya dengan istilah ini, continuity. Nah, maka itu kalau kita bayangkan kota dan arsitektur seperti itu, maka persoalan etika itu menjadi penting. Dan saya akan mulai dari dokumen tentang otentisitas yang dikeluarkan oleh ICOMOS pada saat setelah kongres di Nara tahun 94 tentang Protection of Cultural Heritage Authenticity and Continuity. Yang paling menarik, satu penekanan yang paling utama. Kenapa saya selalu menekankan kalau mahasiswa misalnya membuat atau arsitek mendapatkan proyek bangunan lama. Nomor satu itu adalah harus humble, harus rendah hati. Karena menyangkut otentisitas. Itu nomor satu yang dinyatakan di Nara itu adalah respect and recognition of cultural diversity and values. Jadi bangunan itu sebetulnya, atau kota atau arsitektur itu, bukan hanya kehendak dari satu orang, tapi juga mempengaruhi orang lain. Jadi masalah diversity dan value itu harus dihormati. Kedua, respect pada tangible and intangible cultural expression of culture and societies. Respect. Dan disadari bahwa yang namanya kebinekaan itu, diversity of culture and heritage, itu irreplaceable. Hanya tidak bisa tergantikan kalau begitu itu rusak atau hilang, itu tidak bisa digantikan lagi. Sebagai source of spiritual and intellectual richness of all humankind and an essential aspect of human development. Nah, kemudian di Nara dokumen dinyatakan responsibility for caring and managing cultural heritage belong to the cultural community that has generated it. Jadi milik dari masyarakat yang menghasilkan itu. And adherence to international charters convention shall not be undermining the fundamental cultural values. Ini penekanannya adalah apa? Pemiliknya siapa? Siapa yang punya hak untuk mengedit? Siapa yang punya hak untuk ngobok-obok? Karena kultur itu dimiliki oleh, ini seperti ibu ya, ibu yang melahirkan anak. Anak itu hak nomor satu itu punya ibu gitu. Kalau tetangga, kalau orang luar, ya boleh aja ikut campur. Tapi urusan rumah tangga ini yang nomor satu adalah ya keluarga itu sendiri. Nah, cultural heritage juga sama. Apa yang dihasilkan, apakah itu tangible atau intangible, apakah itu berupa arsitektur atau kampung. Hak nomor satu adalah penduduk setempat, masyarakat setempat. Dan ini prinsip tadi untuk manajemen, memanage itu, apakah itu haknya wali kota, apakah itu haknya presiden untuk menyatakan bahwa katakanlah, oh Jakarta jadi World Heritage, Semarang jadi World Heritage. Siapa yang menyatakan itu seharusnya? Apakah terus Pak Wali Kota Semarang bilang, oh saya mau karena disuruh Pak Jokowi? Ya memang itu ada yang namanya hak untuk mengelola kota itu. Tapi kan namanya juga wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat, menjalankan mandat rakyat. Conservation of cultural heritage in all its forms and historical periods is rooted in the values attributed to heritage. Jadi nilainya apa? Gitu.
authenticity of the values and attributes must be scientifically and comprehensively assessed by respecting and understanding cultural diversity and context. Jadi yang menentukan otentisitas itu, penentuannya harus dilakukan secara saintifik dan secara komprehensif atau komplit, tidak sepotong-sepotong. Jadi misalnya Batavia itu bagian dari sejarah Belanda, ya iya gitu. Tapi ya jangan lupa dengan Jayakarta sebelumnya, gitu. Semarang itu memang urusan Wi Tiangham, tapi ya kan bukan Wi Tiangham, ada Tasripin, ada juga Kampung Darat itu Kiai Soleh Darat, ada juga tokoh-tokoh lain di sana. Gitu. Jadi scientifically itu artinya ya membuat dosier UNESCO untuk disubmit jadi World Heritage itu sama dengan riset untuk mendapatkan gelar doktor. Harus dilakukan secara empirik, komprehensif, dan teruji. Bukan hanya sekedar karena pengen masuk dalam listing. Nah, itu konsekuensinya begitu. Oke, sekarang saya kasih beberapa ilustrasi menyangkut otentisitas itu. Bagaimana kaitan otentisitas dan tempat? Kan sering ada pertanyaan ya, bisakah bangunan itu dipindahkan? Yo bisa gitu. Kita banyak sering lihat tuh di History Channel atau di Discovery Channel itu satu bangunan dicopot semuanya terus diangkat dipindah ke site lain. Banyak contoh misalnya kayak di Jepang itu ya Hotel Imperial Hotel akan didemolish dan di-redevelop yang dibikin oleh Frank Lloyd Wright yang survive pada saat gempa Kanto tahun 30-an itu. Tapi tidak bisa survive dari developer kan, karena developer pengen membangun bangunan yang tinggi banget. Nah, akhirnya ada orang yang mengambil bagian lobby yang di depan, piece by piece ya, dipretelin, kemudian dibikin lagi, dipindahkan ke Nagoya, ditaruh di Meijimura. Ya, apakah bisa dipindahkan itu? Nah, ada yang juga berpendapat itu nggak boleh gitu, karena konteks itu penting di bangunan itu. Tapi sini ada kasus Abu Simbel. Karena ada pembangunan dam, bendungan di Aswan, di Mesir. Ini dibangun 1300 BC, tahun 68 harus dipindahkan, sebab kalau enggak tenggelam dia. Jadi di gambar itu ada gambar yang di bawah itu lokasi aslinya, yang kanan ini ada 2 tempel kecil, itu dipindahkan ke atas. Jadi ada 2 bukit, jadi itu dipretelin satu persatu, dipotong, kemudian disambung-sambung lagi, dan dibikin sesuai dengan aslinya di atas. Jadi konteksnya berubah. Jadi di sini prinsipnya, in relation to authenticity, the construction of the archaeological remain of historic building or district is justifiable only in exceptional circumstances. Karena memang itu value-nya luar biasa, jadi mau nggak mau harus dipindah gitu. Nah, kalau yang value-nya, ya ini kan jadi persoalan sekarang. Siapa yang menentukan bahwa bangunan itu value-nya luar biasa? Kalau kita ngomong misalnya ini pada katakanlah Mesir itu dikuasai oleh ISIS gitu. Ya, terus kayak lihat ISIS saja menghancurkan itu yang patung di Bamiyan karena dianggap itu tidak sesuai dengan ideologi mereka. Mungkin mereka akan bilang nggak perlu, biarin aja hancur, memang udah harus tenggelam. Tapi apakah itu hak ISIS atau siapa punya hak untuk menentukan bahwa monumen Abu Simbel ini penting? Siapa yang menentukan bahwa Borobudur itu penting? Reconstruction is acceptable only in the basis of complete and detailed documentation and to no extent of conjecture. Harus didokumentasikan secara detail dulu, secara saintifik sebelum dipindahkan. Dulu saya ingat Borobudur waktu akan direkonstruksi karena memang sudah banyak masalah, harus dikasih fondasi yang baru, dibantu oleh komputer, oleh IBM, setiap batu itu di-tag, kemudian dikasih koordinatnya. Nah, itu adalah bagian dari dokumentasi dan riset yang harus dilakukan sebelumnya, sehingga pada saat itu dibongkar, kemudian ditaruh lagi. Nah, kebetulan Borobudur itu lokasinya sama, posisinya bisa kembali yang ke aslinya. Tapi kalau dalam kasus ini memang dipindahkan ke atas. Nah, sekarang istilah lain, misalnya kayak begini, kayak di Nepal misalnya itu pernah ada gempa bumi, semua hancur karena bangunnya semua dari bata. Ini ada satu proyek, ini bukan di Nepal, tapi di Ladakh, di Jammu Kashmir, di India.
itu menang UNESCO Asia Pacific Award for Conservation. Ada satu rumah yang sudah rusak sebelah kiri, kemudian diambil alih oleh LAMO, Ladakh Arts and Media Organization, ada NGO di situ yang merestorasi bangunan itu. Ini bangunan biasa, artinya memang bukan bangunan istimewa seperti Abu Simbel, bukan seperti Borobudur gitu ya. Tapi mereka berusaha untuk menggunakan material yang sama dari bata yang tercacar di situ, ditambah bata-bata baru dan bahan-bahan baru yang diperoleh dari lokal, dan menggunakan tukang lokal dan menggunakan teknik lokal. Jadi restorasinya ini sebetulnya menggunakan suatu yang barang-barang asli, otentik, dengan cara yang asli, dengan teknik yang asli. Tapi kemudian di dalam bangunan itu tentu ditambahkan unsur-unsur modern, seperti toilet, ya, misalnya lampu, listrik, syarat untuk universal accessibility, RAM, misalnya, terus ditambah juga dengan mungkin ada aircon untuk bagian arsip, gitu. Ini mendapatkan Award of Distinction pada tahun 2018, justru karena it was chosen for systematic restoration project that use salvage and local building materials and indigenous construction techniques will adroitly introducing modern amenities to assure ongoing use. Jadi inovasinya untuk menghidupkan lagi barang yang sebetulnya sudah mati. Yang di Kathmandu setelah gempa bumi itu banyak bangunan yang hancur dari bata. Direstorasi lagi, dan yang restorasinya belum tentu sama seperti aslinya. Tapi teknik dan itunya sama. Dan ini masih dianggap sebagai otentisitas. Reconstructed, authenticity of material and techniques. Di lain pihak ini contoh bagaimana proses gentrifikasi yang tidak otentik. Itu contoh misalnya di Singapura, kereta air tahun 1960, itu suasana itu masih rumah, ruko, gitu, yang atasnya orang tinggal di situ, ada jemuran, ada segala macam, ada kelenteng, ada segala macam fungsi, bawahnya kalau siang jadi pasar. Nah sekarang itu karena sudah dibersihkan, tanahnya dijual, dibeli oleh pemerintah, kemudian dijual lagi setelah direnovasi, dijadikan tempat turis dan fungsi-fungsi komersial. Perumahannya semua dicabut, dipindah, penduduknya pindah ke tempat lain. Jadi rohnya sudah dicabut di situ. Kemudian dikasih namanya diganti jadi Chinatown, bukan lagi kereta air. Ya, jadi Chinatown, nama stasiunnya dipakai nama Chinatown. Sebelumnya nggak pernah orang tahu namanya Chinatown. Kata Chinatown itu muncul pada tahun 1984. Sebelum tahun 84 nggak ada yang namanya Chinatown di Singapura. Ya, karena apa? Karena tadi labeling untuk turisme, karena branding. Ya, yang dilihat sekarang yang di bawah ya mungkin masih kurang lebih sama, masih ramai orang itu, ya. Tapi mungkin kebanyakan turis, bukan penduduk setempat. Penduduk setempatnya udah nggak ada klinik, nggak ada kindergarten, nggak ada segala macam di sana. Nah, bagian atas dari bangunan ini bukan lagi rumah-rumah, nggak ada lagi ada jemuran. Itu sudah jadi bagian dari toko atau kafe atau jadi hotel gitu. Jadi bukan otentik lagi karena rohnya sudah hilang. Terus yang kedua, yang di atas sebelah kanan itu Xintiandi di Shanghai, sama ya, karena ada bagian yang perumahan itu tetap sama yang kanan itu sekarang kurang lebih kelihatannya dari luar mirip, tapi kalau kita lihat di bawah tuh suasananya di level bawah, yang satu adalah tempat komunitas itu hidup sebagai satu kampung, yang sebelah kanan udah berubah menjadi komersial, kafe, kinyis-kinyis gitu ya. Jadi nggak ada lagi orang tinggal di situ. Itu namanya gentrified. Gentrified itu artinya penduduknya dipindahkan keluar atau pindah dengan sendirinya karena terlalu mahal atau dijual, lalu itu dijadikan fungsi lain. Dan ironisnya, di tengah-tengah permukiman Xintiandi ini, ada satu lobby, satu hall kecil, di mana kongres pertama dari Partai Komunis Cina itu dilakukan di situ. Dan sekarang itu memang masih dikasih label, ini dulu adalah tempat kongres pertama, tapi udah dikelilingi oleh kafe, restoran, Starbucks, segala macam di sana, dengan McDonald's, segala macam ada di situ. Nah itu kan kita ada lihat kontras bahwa sesuatu yang amat penting dari sejarah Cina sendiri, yang kaitannya dengan ideologi komunisme, malah sekarang ada di tengah-tengah istana atau tempat yang amat konsumeristis dan kapitalistik.
Beda sekali dengan katakanlah, seperti dibalik seperti cerita saya yang sebelumnya tentang Gedung Merdeka di Bandung. Tadinya itu amat imperialis kolonialis, kemudian oleh Soekarno karena dijadikan venue untuk konferensi Asia Afrika yang anti kolonialis, berubah total. Nah, tapi perubahan itu bisa ke arah positif atau ke arah negatif, menghilangkan atau memperkuat. Itu tergantung. Itu adalah persoalan etika dan persoalan dari niat dan intention itu. Contoh yang baru-baru ini di Semarang, nih, untung dibongkar lagi ya. Itu poros utama kalau lihat peta tahun 1882 sebelah kiri ada poros itu. Nah, terus Gereja Belenduk itu kan memang dianggap sebagai satu yang ikonik gitu ya. Terus ini dijadikan tempat untuk Instagram, tempat untuk narik turis, mau dimasukkan ke UNESCO. Tapi yang dilihat, yang ternyata itu terjadi beberapa bulan lalu, itu diputuskan ada yang membuat keputusan, wali kota atau wakil wali kota atau apa, bikin teratak gitu yang kayak penganten itu. Tapi kalau penganten itu semi permanen, kalau ini permanen. Ya, saya nggak ngomong soal harganya berapa. Langsung ribut orang. Karena apa? Karena poros penting ini justru akan dirusak. Ini nanti akan dikasih tutup tuh rencananya. Kita tutup, kasih lampu-lampu, ya nanti yang keluar di sana ya selain jalan-jalan ya kios lah, ya jualan makanan atau apa. Ini suatu contoh lagi bagaimana suatu vista, satu arsitektur kota yang memang sudah berpuluh-puluh tahun ada di situ dengan mudah sebetulnya diedit, kemudian dirombak, dirusak, hingga menjadi kayak begini. Nah, keputusannya apa? Keputusannya tentu keluar dari otoritas kan, dari pemerintah kan yang memberi izin bangunan. Dan pemerintah itu siapa gitu? Apakah dia menjalankan mandat masyarakat? Nah, memang argumennya Kota Semarang bagi bangunan ini sudah tidak ada kotanya, nggak ada penduduknya udah cabut semua. Yang ada adalah pemilik tanah, pemilik bangunan, pengguna bangunan. Tapi kan memori, sama seperti Abu Simbel tadi, itu kan memory of the world, dimiliki oleh banyak generasi sebelumnya. Visi ini, view ini kan juga sejak zaman berdirinya abad 19 itu sudah seperti itu gitu. Jadi punya hak apa untuk mengedit ini? Siapa yang punya hak? Itu persoalannya. Lagi nih, contoh lagi di Semarang, Bundaran Bubaan itu ya. Tiba-tiba tahun lalu keluar nih, ada gambar sebelah kiri itu. Ada lingkaran, kemudian ada rumah pompa, kemudian ada kolam penampungan sementara, katanya Semarang itu banjir. Jadi dari itu perlu ada retensi baru selain yang lama di bagian utara dekat stasiun. Dan ini didesain oleh arsitek, dan arsitek beken ini arsitek, saya nggak nyebut nama, tapi tahulah. Banyak A lah ya. Tapi tahu Mas. Ya, tahulah. Nah, itu kalau ini disuperimpose peta yang nomor seri 1756, 1787, itu titik itu bundaran itu di sudut itu. Itu 1825, 1866. Ya, ini yang namanya layering proses tadi yang saya bilang. Accumulating to history itu salah satu secara saintifik untuk bisa melakukan itu adalah melakukan layering. Peta itu ditumpuk-tumpuk begitu. Nah, ini kalau di detail, nah itu di ujung itu 2018 kurang lebih yang garis hijau itu adalah tadi ujung benteng yang paling penting Kota Semarang itu. Dan yang titik-titik itu adalah titik-titik pondasi untuk kolam retensi. Yang jelas nabrak di situ. Ini mana para arkeolog? Pada saat rapat itu arkeolognya ikut, tapi arkeolognya diem. Karena memang ada perintah dari atas untuk bisa untuk proyek ini harus jalan terus. Dan ini yang terjadi bulan ini ya. Jadi tahun Juli 2060 ini ada ke 2020 gambarnya akan gitu dirubah jadi Museum Kota Lama Semarang. Museum itu udah berdiri sekarang. Saya tidak tahu detail bagaimana gitu, tapi yang jelas kalau kita melihat desain bundaran ini ya tadi titik-titik tadi yang garis dari arkeologi benteng itu ya sama sekali hilang. Nah, kalau kayak gini kok masih mau masuk ke UNESCO gitu loh. Ya sudah forget it lah. Ya, artinya memang untuk memelihara ini masalah manajemen kan. Persoalan bagaimana memanage sesuatu yang memang sudah layering dari zaman dulu sampai sekarang dan dengan mudah oleh generasi masa kini disuperimpose dengan sesuatu
tanpa melalui satu studi yang saintifik, atau studi itu memang sudah dilakukan, tapi diignore. Sengaja tidak diperhatikan. Dan itu adalah persoalan yang saya sebut sebagai etika tadi. Apakah hak kita untuk ngobok-ngobok ini? Nah, terus itu kita masuk dalam istilah tadi sekarang, dalam manajemen kota. Integritas. Apakah integritas itu? Nah, masalah integritas itu adalah definisi dari UNESCO World Heritage juga. The World Heritage Committee has developed precise criteria for the inscription of properties on the World Heritage List and for the provision of international assistance and the World Heritage Fund. Itu ada, kalau mau tahu persis apa, tinggal cari World Heritage Operational Guidelines tahun 2019, kemudian cek poin, bisa di-download, itu 995. Sebelum itu suatu properti bisa dinominated sebagai World Heritage harus memenuhi kriteria integritas. Dan integritas is a measure of wholeness and intactness of the natural and cultural heritage attribute. Jadi harus ada namanya statement of integrity. Dicek. Ini istilahnya tuh kalau ke dokter sebelum dinyatakan sehat untuk bisa jadi tentara, misalnya dia harus melalui seluruh general check up, ya, baik X-ray, MRI, cek darah, semua. Includes all element of necessary to express outstanding universal value. Is adequate size to ensure the complete representation of the features and process which convey property significant. Dan juga harus dilaporkan dalam statement of integritas itu suffers from adverse effect of development or neglect. Nah, ini yang akan menentukan apakah kasus kayak Semarang tadi, kalau dibuat semacam diagnosa, yang kasus bunderan bubaan, apakah itu tadi nomor 3 ini, suffers from adverse effect of development and neglect. Nah, ini akan ditanya nanti, siapa yang melakukan itu? Atas dasar apa itu dilakukan? Apakah ada aturan yang dilanggar? Kalau memang tidak ada aturan dilanggar, apakah aturannya memang ada? Kalau aturannya nggak ada, nah kenapa kok sudah mau minta dianggap sebagai World Heritage? Nah, itu akan dikejar terus seperti ujian dokter gitu. Ya tentu hasilnya jelas tidak lulus. Bahkan sebelum apa-apa kita sudah tahu mungkin sudah disqualified sebelum bisa dimasukkan ke situ. Dan ini terjadi di banyak lokasi. Dan contoh bahwa loss of integrity itu benar-benar ada, itu gampang ya, tinggal ke site World Heritage whc.unesco.org atau Google cari yang namanya World Heritage in Danger. Indonesia sudah ada satu yang masuk ke dasar itu, yaitu hutan tropik di Sumatera. Itu sudah masuk dalam list sebagai natural heritage di World Heritage, warisan dunia, tapi sudah dimasukkan ke sini karena proyek, karena ada jalan raya, ada penebangan hutan segala macam, sehingga kita tahu persoalan yang menghasilkan asap yang sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, ya, asap kan juga bagian dari tidak ada manajemen yang benar di situ soal konsesi hutan, konsesi apa. Nah, ini salah satu contoh di Vienna. Heritage Center Vienna itu masuk dalam UNESCO World Heritage, tapi sudah masuk dalam in danger karena dalam laporan integritas factors affecting the Porti 2017 ada proyek housing, legal framework, sama major visitor accommodation and associated infrastructure. Nah, misalnya housing, itu ada high-rise construction project di Central Vienna. Dan siapa yang propose, ditulis di situ. Siapa yang salah itu, Vienna Ice Skating Club, Intercontinental Hotel, Vienna Concert House Project. Siapa yang approve? Pemerintah yang approve. Kalau nggak ada izin bangunan itu, mana mungkin itu dibangun. Kan? Major Visitor Accommodation, Associated Infrastructure, misalnya high-rise construction project in Vienna Main Train Station. Stasiunnya dirombak, dikasih hotel di situ. Legal framework, lack of effectiveness of overall governance of the property. Ya jelas, karena peraturan bangunannya ada, izin bangunannya diberikan, itu bisa dilakukan, berarti kan tidak efektif manajemen kontrolnya. Legal framework lagi, lack of appropriateness of planning controls in the high-rise concept 2014. Jadi master plan-nya ada masalah. Nah, ini semua yang akan menjadi bagian kalau kita nanti
misalnya lulus kemudian kerja dan punya proyek untuk membuat semacam management plan untuk satu kota atau tempat yang ingin diajukan ke UNESCO misalnya, ya harus dilihat betul gitu apakah semua mekanisme ini sudah terjadi. Jadi kita bisa anggap begini, kota itu sama kayak tadi, kita kembali ke awal. The city is like human body. Bisa sakit, bisa parah sakitnya, bisa sakit ringan, bisa terjadi sakit itu di seluruh badan, di bagian yang tertentu. Tapi kita bisa melakukan satu pengobatan, dan pengobatan yang paling tepat itu bukan hanya menyangkut hidung. Kalau sakit hidung, ya memang hidung bisa dibenerin. Tapi kalau punya efek ke yang lain, kayak misalnya kolesterol, misalnya ada sakit asam uratnya juga sakit, peraturannya juga harus dirombak, itu harus menyeluruh. Sehingga saya katakan mungkin perlu penyembuhan secara holistik, menyangkut body, mind, spirit. Jadi selalu ini saya pakai slide ini untuk menekankan pada mahasiswa saya menyangkut heritage management. Think about your site as human being, our mother, with body, mind, and soul. Kemudian analyze the state of health of the body, mind, and soul. Ya, di tubuh secara fisik, secara morfologi, secara tipologi itu bisa akses. Kedua, mind itu misalnya soal fungsi, soal appropriateness, ya, soal apakah fungsinya masih cocok, apakah yang baru itu menyangkut misalnya kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, zoning, semuanya itu menyangkut mind. Dan soul tadi, apakah nyawa itu masih ada di situ, apakah komunitas masih ada di sana, apakah ada rasa sense of belonging dari penduduk setempat. Untuk mencari tadi yang istilahnya kalau di TCM, Traditional Chinese Medicine itu meridian point. Kemudian proposal itu harus sifatnya holistic. Holistic healing strategy and intervention. So, our mother, atau kota itu, ibu kita, can live longer and able to contribute more to the present and future generations. Ini adalah prinsip etis yang saya pikir penting untuk dimiliki oleh pengelola kota. Dan bukan juga hanya wali kota, tapi juga orang yang terlibat, urban planner, bapeda, tapi juga seluruh masyarakat, bahkan arsitek yang punya tanggung jawab katakanlah hanya mendapatkan satu proyek site misalnya atau satu proyek jalan, itu harus punya etika begini. Kalau enggak ya akibatnya kayak Semarang tadi, jebret aja jadi museum di situ, jebret aja jadi teratak penganten yang nutupin blok itu. Jebret aja nanti satu blok menjadi gedung tinggi sebagai hotel dekat itu. Nah, istilah yang dipakai untuk secara resmi, bagaimana kita bisa membuat kota pengelola itu diusulkan, sudah diberitahu oleh UNESCO juga namanya HUL, Historic Urban Landscape. Ya, dan Historic Urban Landscape itu caranya tadi, seperti kayak tadi peta di Semarang, ingat ya, itu tinggal di layer gitu. Kita cari peta yang lama, kemudian ditumpuk, kayak bikin kue lapis. Bisa pakai SketchUp, bisa pakai Photoshop, bisa pakai AutoCAD, ya gampang itu, bisa digambar lagi di GIS, tapi GIS-nya bukan hanya satu level, tapi GIS heritage yang bisa menggambarkan layer-layer yang di bawahnya sehingga bisa dievaluasi yang namanya transformasi, perubahan, itu bisa dideteksi. Nah, itu semua baru dirangkum menjadi satu, kemudian dilakukanlah upaya-upaya untuk menentukan dari setiap titik koordinat dari peta itu mana yang signifikan. Apakah punya signifikansi dunia, apakah punya signifikansi nasional, apakah punya signifikansi komunitas lokal gitu. Nah, kayak misalnya di Surabaya karena hari pahlawan ini ya, apakah lokasi tempat penembakan Jenderal Malabi ya itu penting, itu di perapatan mana itu mobil itu ditembak, fotonya ada, tapi apakah kita masih tahu persis lokasinya di mana yang trigger dari peristiwa 10 November itu. Paling-paling kita hanya tahu di Hotel Mojopahit itu sekarangnya Hotel Oranye, di mana para pejuang merobek bendera merah putih biru jadi merah putih. Lokasinya itu jelas, hotel itu, tower itu jelas, tiang benderanya jelas, dan itu di-preserve walaupun dia pernah jadi Hotel Mandarin Oriental, pernah namanya berulang menjadi Hotel Majapahit, nggak tahu lagi namanya hotel apa sekarang, tapi tetap
bentuk secara fisik dan signifikansi dari tempat itu diingat, ada galeri di situ. Ya, tapi Semarang misalnya Tugu Muda, terjadilah itu yang Tugu kayak lilin ya di tempat perapatan itu, tempat pertempuran tuh di situ. Tapi kan banyak lagi peristiwa-peristiwa lain. Apakah signifikansi itu ditandai di satu tempat? Itu perlu digali lewat scientific tadi, lewat riset untuk men-tag di mana posisi itu. Nah, proses untuk men-tagging itu istilahnya cultural mapping. Yang ada sebelah kiri itu, cultural mapping. Dan bagaimana caranya membuat cultural mapping? Bisa dilakukan oleh satu orang yang merasa sangat tahu, dia melakukan riset sendiri, bisa. Tapi kan kemampuan dan pikiran orang itu terbatas gitu. Atau kita satu tim. Nah, tim itu apakah ditunjuk oleh pemerintah? Apakah tim itu terdiri dari interdisipliner? Nah, itu jadi persoalan juga, apakah cultural mapping itu kredibel atau enggak. Atau cultural mapping itu dilakukan bersama-sama masyarakat setempat. Nah, masyarakat setempat itu juga dari berbagai umur kan, ada yang tua, ada yang muda, ada yang masih bayi, ada yang masih belum lahir gitu. Nah, apakah aspirasi yang generasi sekarang aja yang dilihat? Apakah hanya generasi yang masa lalu yang dilihat atau seluruh generasi? Kemudian masyarakat juga terdiri dari banyak kelompok. Ada orang yang anti Belanda, ada orang yang temannya Belanda. Ada yang dari Arab yang nggak peduli warisan Cina, ada yang Cina yang pedulinya hanya warisan Cina tapi nggak peduli dengan kampungnya Arab. Atau secara komprehensif. Nah, UNESCO menyatakan untuk melakukan mapping harus komprehensif. Harus komprehensif itu seluruh stakeholder, seluruh kepentingan komponen masyarakat harus dirangkum untuk tadi menilai signifikansi, menilai atribut mana yang harus ditandai bahwa ini memang signifikan. Dan itu harus disepakati, dan itu namanya proses demokrasi. Sehingga saya selalu katakan bahwa heritage management itulah sebetulnya adalah political process. Heritage management bukan hanya scientific, tapi juga political. Kenapa? Menyangkut tadi proses demokrasi. Bisa amat otoritarian, top down, bisa amat populis dari bawah ke atas, bisa juga demokratis, equal. Nah, setelah peta itu jadi, itu harus dijadikan produk hukum. So percuma itu kalau hanya jadi scientific, ya jadi buku-buku tesis gitu atau disimpan di akademik. Itu harus diresmikan. Dan itu adalah proses politik sehingga wali kota, apakah gubernur, apakah presiden, apakah DPRD menyatakan ini sebagai undang-undang atau peraturan daerah atau peraturan kota. Itu harus ada kesepakatan itu. Kenapa? Karena di atas itu nanti akan ditumpuk peraturan lain yang namanya master planning. Untuk bisa membuat master plan yang baik, maka dasar HUL-nya ini harus legal dan benar dulu. Sehingga kalau ada buatan master plan di atasnya, akan bisa dilakukan evaluasi apakah master plan yang baru itu, yang diwarnai putih misalnya, atau diwarnai merah, seperti dikembangkan sebagai terminal bis atau sebagai bangunan hotel, tidak duduk di atas situs yang amat signifikan. Nah, itu harus dilakukan satu proses yang namanya HIA, Heritage Impact Assessment. Sama pada saat kita akan membuat reaktor nuklir di dekat Kota Kudus sana Gunung Muria, kan harus dilakukan environmental impact assessment. Kalau misalnya ada gempa bumi, misalnya ada apa, terjadi kecelakaan, apakah itu akan terlalu dekat dengan penduduk atau enggak. Kita bikin terminal bus pun harusnya ada itu dampak terhadap noise, dampak terhadap traffic jam. Sama seperti heritage. Nah, ini yang kita belum punya di level nasional. Mungkin kita sudah mulai ada, tapi belum efektif untuk bisa mencegah sesuatu yang terjadi seperti di Semarang tadi. Seperti Museum Kota Lama Semarang itu. Kenapa? Semarang nggak punya HUL. Jakarta belum punya HUL. Surabaya belum punya HUL. Bahkan situs Mojopahit apakah memang sudah punya HUL? Apakah situs Borobudur dan Prambanan sudah punya HUL? Mungkin ada terbatas studi-studi sebelumnya. Tapi itu sebelum tahun 2011 kan, 2011 itu pada saat UNESCO sudah mewajibkan semua negara untuk masuk ke situ. Ya, jadi itu layer, misalnya salah satu contoh ada layer masa lalu, masa sekarang, dan development plan yang disuperimpose sehingga kita bisa tahu persis
bagian mana yang akan terkena efek. Yang layer paling atas yang sebagai contoh itu adalah layer master plan. Di situ ada zoning, ini bakal jadi ini, jadi itu masa depan. Di sini plot ratio-nya naik jadi berapa, atau turun jadi berapa, ini daerah konservasi atau bukan. Itu bagian dari master plan. Itu disuperimpose di peta coupling. Nah, coupling tanah ini harusnya diketahui oleh publik. Bukan disembunyikan oleh Badan Pertanahan Nasional, tapi harus diekspos di internet seharusnya kalau memang mau demokratis. Berani nggak pemerintah-pemerintah kota Indonesia, Jakarta, Bandung, Surabaya, mengekspos peta ini? Kalau peta master plan semua mau, semua kota ekspos master plan. Tapi kalau menyangkut peta pemilikan tanah, ini biasanya dianggap rahasia. Padahal peta pemilikan tanah ini penting sebagai salah satu cara manajemen untuk menjaga transparansi tadi. Ya, kan? Apalagi nanti kalau ditambah lagi peta, sisipin tadi, peta yang disepakati oleh masyarakat sebagai peta signifikansi sejarah HUL, dijadikan satu layer di situ. Lengkaplah seluruh perangkat bagaimana kita bisa pakai sebagai alat-alat untuk melakukan pemetaan, melakukan manajemen heritage. Jadi ini langkah-langkahnya yang sudah dianjurkan oleh UNESCO. Recommended member state termasuk Indonesia and relevant local authorities, ya, pemerintah kota, pemerintah Jakarta, pemerintah Semarang, pemerintah Bandung, to identify within their specific context the critical steps to implement historic urban landscape approach. Yang langkah-langkahnya nomor 1, comprehensive survey and mapping of the city natural, cultural, and human resources. Komprehensif, seperti yang saya katakan tadi, mencakup semua aspek, mencakup semua golongan, mencakup semua age group, umur, dari yang tua sampai yang muda, termasuk anak-anak kecil SD pun perlu ditanya. Kenapa? Karena pandangan mereka itu adalah pewaris generasi yang akan datang. Ini yang sering kita ignore. Anak-anak itu ikut orang tua aja. Padahal orang tua itu sebenarnya bagian dari layer masa lalu. Layer masa depan, master plan itu harusnya melibatkan anak kecil, anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA. Itu harusnya yang menjadi bagian penting pada penyusunan master plan untuk ke depan. Kemudian tulis konsensus. Harus menggunakan prinsip participatory planning and stakeholder consultations on what values to protect for transmission to future generations and to determine the attributes that carry these values. Artinya apa? Ada kesepakatan, konsensus. Ini adalah proses politik. Ini adalah proses conversations, percakapan dari semua orang. Dan ini bisa dijadikan bagian dari sebetulnya untuk membuat perekat antar golongan. Bisa menjadi bagian dari menyehatkan, katakanlah ada konflik, misalnya tidak ada kesepakatan untuk dialog di situ. Kemudian assess vulnerability of these attributes terhadap socio-economic stress. Misalnya ada soal harga tanah, misalnya juga impact dari climate change karena banjir, karena tenggelam, karena rusak, ya. Kemudian to integrate urban heritage value vulnerability into a wider framework development. Jadi harus diindikasi di situ, ini bagian sensitif ini. Kayak kita habis melakukan MRI atau melakukan X-ray atau general check up, ini loh yang bagian yang ada bahaya itu jantungmu sudah mulai ada pengapuran. Ini bagian ini kelihatan pembuluh darahnya sudah tidak lancar, ini ototnya ada yang sudah lemah di situ. Nah itu yang disebut dikasih label nanti, heritage sensitivity. Jadi harus hati-hati betul di situ. Nah baru itu list itu menghasilkan yang namanya prioritas untuk action, untuk conservation dan development. Lalu membuat partnership and local management framework. Jadi dibuat caranya, aturan mainnya, atau bagaimana langkah-langkahnya, itu dijadikan legal framework untuk pengelolaan kota. Nah, salah satu contoh ya, gambar ilustrasi, misalnya HUL itu seperti apa. Simple lah gambarnya seperti ini. Inventory ini di Hamilton, di Kanada misalnya, ditandai yang gambar sebelah kiri itu bagian mana yang dianggap bagian heritage, jadi ada delineasinya ya, ada titik-titik merah itu, kemudian dalam wilayah itu ada identifikasi dari fungsi, main street commercial, auto-oriented commercial, multi-unit high-rise, terus ada masalah
identifikasi yang lain. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah build heritage inventory, menyangkut significant build resources, character defining resources, character supporting resources. Jadi dianggap sebagai heritage itu sebagai resources. Nah, itu yang namanya signifikansi. Yang paling merah itu yang paling signifikan. Yang paling hati-hati, yang harus dijaga benar. Kalau rusak mungkin harus direstorasi. Prioritasnya di situ. Ini bagian dari contoh lain. Ya. Heritage Management Plan itu harus berupa the purpose of management system to ensure the effective protection of the nominated property for present and future generations. It's a practical administrative tool intended to safeguard the property values. Each nominated property should have an appropriate management plan or documented management system dan lain-lain. HUL, HIA, EIA, among others, are some important tool for heritage management plan. Ini semua harus dimiliki oleh suatu kota sebelum berani mengajukan itu ke UNESCO atau kemanapun sebagai World Heritage Site. Kalau ini tidak ada dan ini tidak terbukti efektif, ya sudah lebih baik nggak usah gitu. Jadi management of World Heritage Site menyangkut ada 3 elemen, harus ada legal framework, institutional framework, resources menyangkut human, financial, intellectual, menyangkut 3 proses, proses planning, proses implementations, dan proses monitoring. Dan hasilnya ada 3, outcomes-nya apa, output-nya apa, improvement-nya management system apa. Ini ada daftar isi dari buku yang harus disusun untuk yang disebut tadi sebagai bukti bahwa satu kota atau satu pemerintah sudah mampu untuk melakukan World Heritage Management System dari heritage yang benar. Nah, kalau mau cari contoh, salah satu contohnya adalah kota Kyoto yang sudah melakukan comprehensive management bahkan sebelum 2011, 2007 mereka sudah mengeluarkan ini untuk mengelola 17 sites yang ada di dalam kota Kyoto itu sendiri. Sudah ada peta yang jelas, lokasinya di mana, A, B, C, D, E itu dikasih label, kemudian di situ boundary-nya di mana, dan ini petanya banyak banget tuh seri itu. Dan ini semua bisa di-download dari situs UNESCO World Heritage Site menyangkut kota Kyoto itu, di nominasi nomor sekian. Seluruh dokumen itu diekspos ke publik, semua orang bisa akses, semua bisa lihat, transparan. Lalu ada yang namanya Kyoto Policy, yang dibukukan. Ada bukunya, bisa di-download dokumen ini sebagai contoh. Di situ ditulis Kyoto City Landscape Policy, Forming Timeless and Radiant Kyoto Landscape, September 2007 sampai forever. Karena ditulisnya sana, itu kenyataannya di bagian halaman dari bagian belakang dari buku itu, So Kyoto will always remain Kyoto. Selamanya. Jadi menjaga otentisitas tadi, baik tangible dan intangible, tapi dari satu pihak juga mereka masih mengizinkan perubahan karena kota itu bukan suatu kota artefak, bukan kayak situs Borobudur atau situs Angkor yang memang sudah mati. Dan untuk menjalankan itu di sana dalam buku itu dinyatakan ada fundamental concept new landscaping policies that suits the region characteristic. Tujuannya itu ada 5 basic policy. 5 basic policy itu yang pertama, landscaping that naturally come from the scenery in the basin. Jadi menyangkut cultural landscape atau istilah Indonesianya itu saujana. Itu scenery atau view, pemandangan alam. Itu tetap harus dijaga. Kedua, landscaping that coordinates harmony between succession of traditional culture and creation of new. Jadi harmoni antara yang lama dan yang baru. Jadi bukan menghambat pertumbuhan, tapi sebetulnya membuat itu menjadi harmonis. Landscaping comprises of multi-use space that basic of features of Kyoto. Ini soal yang identitas apa, monumen-monumen, tempat-tempat yang penting. Landscaping that generates the city pulse. City pulse itu artinya pada economic activity yang menghasilkan penggerak dari kegiatan ekonomi. Dan landscaping through partnerships. Jadi landscape bukan diartikan sebagai penghijauan aja, tapi landscape diartikan sebagai urban cultural landscape. Nah, ada 5 elemen. Ketinggian bangunan harus dikontrol. Ini sudah menjadi makin praktis ini. Kedua, the design of building. Desain bangunannya harus dikontrol. Surrounding scenery and vista, view. Keempat, outdoor advertisement. Itu tanda label-label untuk advertising di depan itu. Kemudian historical street. Dan yang paling penting, support system. Bagaimana semua itu bisa berjalan, baik secara legal maupun finansial.
Nah, ini saya cepat aja ini ya, nanti bisa di-download sendiri buku itu, bisa dilihat bagaimana contoh komplitnya. Ini adalah regulation map yang ada sekarang, jadi kayak peta master plan sekarang, terus lihat mundur ke belakang. Misalnya dari sisi ketinggian bangunan, yang pink tua yang di tengah itu tinggi banget di situ, dan itu akan direndahkan, akan dipotong ketinggiannya. Jadi bahkan dalam plan itu berani untuk mengoreksi apa yang salah dari masa lalu. Dan tentu untuk motong bangunan punya privat, punya pribadi, punya swasta, itu perlu ada penggantian yang fair, kan? Jadi ada sistem keuangan yang harus dipikirkan, bagaimana kompensasinya, bagaimana prosesnya. Karena kita juga nggak mau merugikan investor, nggak mau merugikan pemilik. Apalagi kalau zone yang tadinya zone dagang yang pink misalnya berubah jadi hijau di situ, dihilangi, zoningnya dibuang. Jadi ganti ruginya gimana? Kompensasinya gimana? Transaksinya gimana? Ini contoh ada ilustrasinya di situ yang tadinya sekian 31 meter, 45 diturunkan jadi 31. Yang tadinya 31 diturunkan jadi 15. Ini jadi policy. Jadi policy itu bukan hanya membangun terus, membuat kota itu menjadi besar, tapi bisa juga ditarik mundur gitu. Nah, pada saat dimundurkan itu tentu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dikelola. View misalnya, ada view penting ke arah satu titik. Ternyata ada yang nongol satu di situ, yang putih itu. Ya, di situ mau nggak mau itu harus dipotong. Nah, kalau dipotong, ya tadi, yang bagian kotak yang di atas itu, building exceeding the standard altitude regulations, ya harus dipotong gitu. Bukan terus dibiarkan. Nah, jadi dalam master plan bukan hanya bentuk 2-dimensional plan, tapi harus juga dibikin potongan 3 dimensi untuk menjaga supaya seluruh vista itu bisa dijaga dengan baik. Termasuk ada aturan menyangkut identitas lokal, termasuk aktivitas apa ya, misalnya Gyeong Matsuri, kemudian ada kerajinan, craft, didata semuanya dan jadi bagian dari intangible heritage dan tangible itu jadi satu. Kanan adalah landscape district, aesthetic landscape district plan. Ada standar ilustrasi, jadi orang tuh tahu loh harusnya kayak begini bentuknya, materialnya kayak begini, warnanya kayak begini, itu juga harus diregulasi. Menyangkut signage, yang disilang itu cross itu artinya nggak boleh begitu, yang bulat itu boleh. Jadi orang itu secara mudah dengan refer ke buku itu bisa dengan cepat melakukan ini boleh, ini nggak boleh gitu. Jadi nggak usah pakai aturan yang jelimet, tapi jadi aturan yang harus diikuti. Ada standar yang harus diikuti. Misalnya yang kanan itu adalah design standard for aesthetic landscape district, aesthetic landscape promotion district. Ya, ada roof palette, jenis material dan warna atap, external wall, balcony, gates, fence, hedges, ya, semuanya ada aturannya di situ. Bahkan dikasih ilustrasi. Terus ada yang konservasi dan ada juga restorasi. Dari mana duitnya? Di situ yang biru di tengah itu Kiyomachiya House Development Fund. Jadi ada lembaga keuangan yang dibentuk di situ untuk membantu proyek renovasi. Duitnya dari mana? Dari citizen enterprise benefactors, dari national government, dari Kyoto City Government. Mekanisme ini harus dibikin sebagai bagian untuk support system tadi. Support system untuk membuat ide yang cita-cita untuk membuat seluruh kota itu bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih terpelihara. Jadi nomor satu kalau elemen dari effective management system dari heritage nomor satu, a thorough shared understanding of the property by all stakeholders. Jadi aturan main ini, aspirasi ini harus dipahami dan dimiliki oleh semua stakeholders, baik itu pemerintah, baik itu masyarakat setempat. A cycle of planning, implementation, monitoring, evaluations, and feedback. Itu harus jelas proses itu. The involvement of partners and stakeholders, the allocation of necessary resources, termasuk budget, capacity building, dan accountable, transparent description of how the management system functions. Ini adalah unsur-unsur penting menyangkut pengelolaan kota. Nah, sebagai contoh, kalau mau lihat bagaimana produknya, ada banyak. Misalnya ada yang dari Adriatic buku itu. Ini bisa di-download semuanya, ini tinggal di Google ya. Kota Regensburg misalnya, manajemen dari Gelati Monastery di Greek,
Australia misalnya di beberapa kota sudah punya. Indonesia sendiri sudah mulai disusun. Saya pikir Indonesia sudah ada itu beberapa. Saya Jakarta, Kota Lama, sudah banyak. Ya kita mulai, tapi belum komprehensif. Artinya ideal ada di dokumen, tapi oleh kota itu sendiri, oleh wali kotanya, oleh gubernurnya itu belum diterapkan secara konsisten dan secara menyeluruh. Sehingga kenapa misalnya Jakarta kemarin gagal untuk masuk atau ditarik kembali sebelum disidangkan, karena kritik dari e-commerce ya tadi, kalau dilihat dari kriteria-kriteria tadi, lacking of authenticity, lacking of integrations or integrity, lacking of good management plan. Itu yang membuat sebetulnya persoalan menyangkut konservasi itu tidak sesederhana hanya sekedar adaptive reuse. Ya, adaptive reuse hanya salah satu bagian, itu pada skala kecil satu bangunan. Jadi kalau studio perancangan arsitektur sekarang bicara soal adaptive reuse, itu sebetulnya itu hanya masalah skala gitu. Apa yang kita lakukan pada skala bangunan itu sama etikanya terhadap apa yang kita lakukan terhadap kota. Ya, sehingga kita perlu melakukan suatu evaluasi. Nah, ini foto ini kan bukan, jangan hanya terpaku yang putih itu, yang abu-abu yang di atas sungai itu juga menarik kan. Itu yang saya juga nggak nyebut nama lagi, tapi banyak persoalan gitu ya, yang perlu memang harus dipertimbangkan, dan itu tidak mudah. Saya tahu tidak mudah karena batasnya kadang-kadang abu-abu antara yang boleh dan tidak boleh, antara yang baik dan yang jahat, antara yang benar dan yang keliru. Itu adalah pertimbangan etika yang kembali kepada kita masing-masing sebagai manusia, menganggap kota itu sebagai apa. Kalau kita anggap kota itu memang sebagai ibu kita, sebagai anggota keluarga, sebagai anak kita, sebagai manusia, maka perlakuan kita terhadap kota juga harus lebih hati-hati, harus punya rasa hormat, punya rasa sayang, rasa cinta sebelum kita bisa membuat suatu action. Apakah kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu? Apa lebih baik dibiarkan, apa lebih baik diperbaiki daripada kita intervensi terlalu jauh? Apakah kita akan superimpose? Apakah kita akan mempelajari dulu, kemudian melakukan apa aja yang perlu dan tidak melakukan apa yang tidak perlu? Dan itu semua adalah keputusan-keputusan yang diambil dari hati kita. Sehingga kalau menurut saya, kalau menyangkut soal konservasi kota, itu sama seperti kita melakukan holistic healing tadi. Dan yang paling penting, saya kutip Roland Silva, it is love, not laws, that will save the monument of sad and mankind. Bisa ada undang-undang, bisa ada aturan, bisa ada studi-studi, tapi kalau tidak ada yang satu elemen tadi, etika tadi, kecintaan tadi, maka semuanya juga tidak akan jadi secara benar. Jadi untuk bisa benar, nomor satu, kita memang punya niat kehendak baik. Dan niat kehendak baik itu didasari oleh suatu rasa cinta dan juga etika yang kuat sebelum kita melakukan actions. Apalagi kita sebagai arsitek, sebagai pemerintah, sebagai orang yang tahu, sebagai ahli, kita justru harus lebih berhati-hati. Karena bisa dengan mudah kita itu terjerumus kepada sikap yang arogan, sikap yang tidak bisa mawas diri. Oke, terima kasih. Terima kasih, Prof. Yes. Terima kasih Pak Johannes Widodo, paparan yang sangat menarik sekali, dan tadi saya tangkap ada dua materi besar pokok. Yang pertama terkait dengan etik, ya, khususnya terkait dengan otentisitas dan integritas. Kemudian yang kedua ke manajemen plan, termasuk di sini ada HIA, ya, kemudian ada HUL, Historic Urban Landscape, kemudian Heritage Impact Assessment, dan tadi juga diberikan contoh-contoh terkait dengan building heritage control, ya, kemudian comprehensive management plan, dan bagaimana
praktek revitalisasi dan konservasi saat ini banyak mengabaikan aspek-aspek otentisitas. Ya, tadi ada beberapa contoh menarik dan ditutup dengan statement atau kutipan bahwa untuk menyelamatkan monumen dan situs peradaban manusia itu adalah dengan cinta, ya, bukan hanya dengan hukum, ya. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Ya, silakan disampaikan melalui chat forum. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Pak Arya. Ya. Pak Arya mempertanyakan bagaimana dengan kasus Caixa Forum di Madrid karya Herzog de Meuron, di Yang mana ini toh? bangunannya diangkat. Iya, betul sekali. Ini kalau di Indonesia mungkin ini nggak boleh ya. Tapi silakan Pak Jadi, Johannes. Ya. ya tadi tergantung aturan main dari masing-masing tempat gitu. Dan memang setiap orang punya pandangan yang berbeda. Kalau saya pribadi bilang saya nggak suka dengan cara begini, gitu ya. Misalnya, ya tapi dari pihak yang arsiteknya bisa argumen juga bahwa ini oke gitu. Nah, tergantung sekarang. Nomor satu, siapa pemiliknya? Memang ada argumen begini. Bangunan itu bisa aja private, bisa aja milik swasta. Jadi memang hak private lah yang bisa menentukan maunya mau dihancurkan atau mau diapa. Tapi di lain pihak, bangunan itu juga publik. Walaupun tanahnya itu swasta, bangunannya swasta, tapi view, vista, bentuk, begitu dia dipasang di kota itu bukan lagi menjadi hak dari si pemiliknya. Sehingga si kulit bangunan ini menjadi kritikal gitu. Interface antara yang namanya public, yang membentuk yang namanya cityscape, dan privat yang di dalam. Nah, memang arsitek itu memang punya satu kekuatan sebetulnya, apalagi kalau sudah bergabung dengan pemilik atau juga dikasih blessing oleh pemerintah untuk membuat sesuatu, untuk merevitalisasi, katakanlah membuat sesuatu yang wah, sesuatu yang menghidupkan lagi. Argumennya apa? Ya begini hasilnya gitu. Dan mungkin akan menimbulkan kontroversi. Dan kontroversi itu saya pikir kadang-kadang juga baik gitu ya. Dalam arti orang yang tidak tertarik pada masalah konservasi akhirnya menjadi tertarik. Salah satu kasus misalnya Lee Kuan Yew itu rumah bersejarah yang di Singapura, waktu bentuknya kayak bungalow zaman kolonial, sebelum mati dia menulis di surat wasiat, hancurkan rumah saya. Kenapa? Karena itu akan mengganggu harga properti di sekitar situ. Ya tentu orang Singapura bilang itu founding father, itu kayak rumah penting dari lebih hebat dari siapapun. Kenapa kok rumah itu kok gitu aja dihancurkan? Bukan hak dia. Tapi di lain pihak, undang-undang di Singapura mengatakan bahwa untuk bisa mengkonservasi satu bangunan itu perlu 100% agreement dari pemiliknya. Dan rumah itu dimiliki oleh 3 ahli waris. Anaknya kan ada 3. Yang 2 bilang ikuti perintah Bapak, karena ini adalah wasiat yang harus dituruti. Yang 1 Perdana Menteri bilang, nggak bisa ya, karena itu adalah terserah rakyat, kalau rakyat pengen di-preserve. Tapi menurut undang-undang itu kan tidak memenuhi 100%, ya apa boleh buat, memang mau nggak mau harus sesuai dengan mayoritas. Jadi bisa aja itu didemolis. Sebaliknya juga ini gitu. Kalau undang-undang memang mengizinkan begini, kemudian ada penduduk setempat yang tidak suka, ya harus melalui proses demokrasi lagi, melalui proses hukum. Apakah memang itu harus direvisi atau bagaimana? Tapi yang jelas si Herzog de Meuron tidak melanggar hukum. Pemiliknya tidak melanggar hukum, buktinya bisa terjadi kayak begitu. Jadi itu persoalan heritage management lagi, menyangkut law tadi, bagaimana proses itu bisa disepakati. Atau kalau ada yang tidak sepakat, bagaimana untuk bisa mengubah. Jadi jawabannya nggak langsung. Kalau persoalan bisa ngomong like and dislike gitu ya. Tapi kan kalaupun kita nggak suka terus demo, terus kemudian kita bakar bangunan itu kan jadi anarki, kan melanggar hukum kita. Ya, itu persoalan hukum. Kalau Pak Arya gimana? Suka nggak? Silakan Pak Arya, mungkin bisa ditanggapi ya. Kalau saya kemudian membaca esainya Pak Yohanes, jadi katanya memang kota sepakat bahwa bangunan bekas electrical power ini yang merupakan indikator abad industri di Madrid
dinilai penting gitu. Nah, pentingnya itu akhirnya dinilai sebagai bangunan, jadi sebagai skeleton, Pak. Jadi skeleton ini yang kemudian sejauh itu ada dan mereka menyebutnya sebuah transformasi sebetulnya. Transformasi dari abad dari masa industri ke masa modern gitu ya. Iya. Banyak pendukungnya juga, memang juga banyak yang anti. Bahkan ada satu lagi yang stadion yang terkenal di sana tuh stadion bullfighting itu kan juga diangkat sama dia kan. Diangkat di mana di bawahnya orang bisa bikin shopping center. Jadi memang saya kira betul Bapak tadi, sikap penguasa menjadi penting karena dialah yang menentukan, dan hari ini kan banyak beredar video di Cina yang menggeser-geser bangunan itu ya. Iya. Di acara mereka menggeser kan kita salut gitu, betapa serius mereka menggeser. Jadi nilai penting dari bangunan itu memang ada gitu. Tapi ya teman-teman memang mengatakan intact dengan site itu penting gitu. Yes. Jadi memang ya tadi kesepakatan tadi Bapak. Jadi memang dan itu memang kadang-kadang bentrok, kadang-kadang betul. Bukan kadang-kadang, sering kali sering. Ini saya kasih contoh ya, ini bekas kampus saya di Belgia dulu, di Leuven. Oh ya, Leuven ini Bapak. Kastil ini kan kelihatannya kan hebat nih, katanya utuh gitu. Padahal enggak gitu. Kalau kita lihat yang namanya asli itu hanya bagian bawah. Jadi yang namanya dibangun pertama kali, saya coba kasih anotasi ya. Itu yang merah itu. Ini bagian yang asli itu hanya ini. Kemudian pada tahun lihat jendelanya kan beda-beda tuh. Kemudian dia tambah ini yang jendela persegi ini. Itu berapa ratus tahun kemudian. Berapa ratus tahun kemudian ini ditambah nih yang jendelanya bulat-bulat nih di sini. Kemudian ditambah lagi itu sampai ke sana. Lalu ini ditambah nih sayap yang ini. Nah, kemudian ini ditempeli. Ini kan stylenya beda lagi nih, yang kayak lancip di sini. Nah, kemudian ini dibikin nih, ditambah nih di situ. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kemudian ditambah lagi ini. Kemudian ini periodenya beda-beda. Kemudian ditambah ini. Nah, terakhir pada tahun 80-an ini ada jendela yang bulat nih. Karena apa, di bawah atap dijadikan studio arsitektur. Lalu ini ditambah. Ribut orang di sana. Kenapa ini bikin bangunan ini kan modern banget nih, pakai baja, pakai kaca di sini yang nggak sama dengan itu. Tapi argumen dari arsiteknya bilang ini selama beratus tahun bangunan ini sudah mengalami perubahan mungkin lebih dari 50 kali. Dan kalau saya nambah ini satu di situ, ya sama aja waktu itu ini. Kenapa ini nggak disalahkan? Kenapa ini nggak disalahkan? Kenapa ini nggak disalahkan? Dan itu ini sama. Mirip Ando ya Pak ya? Mirip Ando di Children Ya, Museum. yang Children Museum yang di Kyoto yang saya cerita itu. Sehingga sebagai arsitek sebetulnya kita nggak perlu takut ya untuk bereksperimen gitu. Tapi pada akhirnya kalau itu sudah mau dilaksanakan, ya bagaimana hukum tadi, peraturan yang ada. Oke, baik, terima kasih Pak Arya dan Pak Johannes. Berikutnya ada pertanyaan dari ini agak dari Pak Mandarin Guntur, ya. Bagaimana RTBL di Indonesia yang banyak yang di sini ada versus management plan, mungkin RTBL di Indonesia yang tidak sensitif ya terkait dengan heritage management plan, mungkin seperti itu pertanyaannya. Selama secara legal HUL belum dijadikan bagian sebagai diresmikan sebagai satu proses, ya RTBL itu ya masih tidak belum terlalu banyak membicarakan secara detail kayak tadi gitu. Jadi jawabannya gampang, kalau Indonesia mungkin ya masih perlu proses lah, belum selesai prosesnya. Oke, in the process. Saya positif lah, saya selalu positif untuk menjadi. Iya. Untuk menjadi. Oke, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Uha Hanif ya. Terkait dengan kasus di Kota Lama Semarang, apakah pihak-pihak yang terkait dengan revitalisasi itu mengetahui tapi mengignore, kemudian apakah ada kemungkinan kalau mengenai sejarah dan existingnya itu memang sudah tidak ada
Ya, artinya kalau gitu prosesnya dalam membangun bangunan baru ataupun adaptive reuse itu seperti apa ya? Jika memang sejarah dan existing bangunan yang tadi mengalami dibangun water conserve reservoir ya kalau tidak salah itu Ya, untuk memang sudah banjir tidak ada itu. lagi ya untuk banjir. Silakan Pak Johannes. Nomor satu bahwa mereka nggak tahu itu nggak mungkin karena cerita tentang HUL mapping segala macam itu udah bolak-balik kita kerjasama dengan Pemkot Semarang. Beberapa universitas kayak Untak Semarang juga udah membuat HUL, ada websitenya juga terbuka. Kemudian juga Semarang berhasil mendapatkan status kota sebagai cagar budaya nasional menyangkut 4 wilayah, Kota Lama Belanda, Kampung Melayu, Pecinan, dan Kauman. Itu juga sudah keluar bulan Agustus yang lalu. Jadi sebetulnya pemerintah itu tahu. Cuman agendanya adalah turisme, agendanya itu adalah beautification. Dan tergantung pembisiknya dari Pak Wali Kota toh atau Ibu Wali Kota. Bagaimana apakah itu memang dan itu juga soal visi wawasan sehingga saya pikir apa yang dilakukan oleh Asian Academy of Heritage Management AAHM dan mengeluarkan framework untuk training itu trainingnya juga diarahkan untuk wali kota untuk as urban manager diberikan juga untuk para arsitek kisi-kisinya juga untuk para pelaksana. Pendidikan itu penting gitu untuk mereka menyadari bahwa ini tuh ya atau tidak, boleh atau tidak. Nah, menyangkut soal apakah kemungkinan sejarah itu tidak ada, itu kan argumen ya. Makanya sudah dilakukan riset belum? Kalau kita sudah melakukan riset beneran menyangkut morfologi, menyangkut layering tadi, peta lama Semarang itu dari abad 17 sampai 18 saya punya kok. Petanya itu ada dan nggak sulit. Arkeologi itu banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang menghasilkan arkeolog hebat. Tidak sulit untuk melakukan scientific investigation tentang layering yang masa lalu. Dan tidak sulit sebetulnya kalau itu dianggap juga sebagai bagian dari studi-studi menyusun RTBL misalnya. Nah, yang sekarang terjadi itu kan praktek ada konsultan ditunjuk untuk bikin STBL cut and paste dari sana dan sini dari laporan yang lama supaya cepat duitnya turun. Tidak betul-betul dilakukan secara saintifik. Dan padahal secara mudah sebetulnya penyelidikan saintifik dilakukan oleh kampus itu kan tanpa biaya. Proyek-proyek penelitian, master, PhD, bahkan skripsi S1, kalaupun mau, itu bisa digabungkan kemudian dianggap sebagai sumbangan kepada kota sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, proyek penelitian. Dan itu kerjasama dengan pemerintah sebagai pengabdian masyarakat. Nggak sulit. Ya, jadi berdasarkan saintifik itu kemudian mau dibuat bangunan baru atau apa ya tidak sulit, bisa juga studio kayak studio yang dilakukan oleh UI, studio di konservasi perancangan atau urban planning di kampus-kampus mana, dan itu bisa disayembarakan dan itu bisa dibuka ke publik, bisa dicari mana yang alternatif paling bagus, yang paling disepakati, kemudian tinggal diambil. Itu soal kemauan politis saya pikir. Ya, bukan berarti tidak mungkin gitu. Dan alternatifnya terbuka. Tidak ada satu rumus mana yang paling benar. Kembali lagi pada soal kesepakatan tadi. Baik, terima kasih Pak Johannes. Jadi intinya kesepakatan ya dari berbagai pihak, dari otoritas maupun dari seluruh stakeholder. Iya, seluruh stakeholder yang terlibat di dalam proses revitalisasi tadi. Kita berlanjut ke penanya berikutnya. Ini dari Muhammad Rizky Sam. Bisakah Indonesia membuat sebuah mungkin master plan heritage saya sudah ya? bisa. Saya heritage, kemudian ada. Ya, silakan. Dia jaga keindahannya, penerapan di Indonesia sebagai negara terjajah segala macam. Ya itu kan soal apa ya? Kita mau bikin Disneyland kan boleh aja toh. Bisa, tapi itu namanya Disneyland. Jangan sebut itu sebagai konservasi gitu. Jadi ya sebut aja yang sinyo-sinyo, nonik-nonik yang nari-nari di tengah depan gereja Belenduk Semarang itu ya sebagai Mickey Mouse ya, sama Minnie Mouse. Kenapa? Karena hanya acting sebagai stage. Dan itu tidak salah gitu. Pementaskan drama zaman Belanda tidak salah, sama seperti drama zaman Mojopahit pun nggak masalah gitu. Atau Sendratari Ramayana di Prambanan
it's okay ya sebagai attraction. Tapi kita kan ngomong soal bangunannya itu sendiri, soal kotanya itu sebagai warisan yang kita warisi dari generasi yang lalu dan yang akan kita teruskan pada generasi yang akan datang. Mau diapakan kota itu? Panggung itu. Apakah tetap Kota Lama Semarang memang penduduknya udah kosong misalnya. Tapi apakah terus boleh dilakukan perubahan? Ya boleh gitu. Mau jadi kafe, ya nggak apa-apa jadi kafe. Tapi ada prinsip tadi yang disebut di Nara tentang authenticity, di Bura Charter, ada banyak tuh aturan di Komos misalkan autentisitas itu apa? Terus bagaimana menjaga keaslian? Keaslian tidak harus selalu dijaga ya. Kalau memang sudah bukan kota Belanda lagi dan sekarang jadi kotanya orang Semarang, biarkan suasananya suasana Semarang. Tapi generasi berikutnya bagaimana? Ya janganlah kita merusak ya sesuatu yang tangible. Selama itu masih bisa dilestarikan ya lestarikan. Apakah suasananya berubah? Mau berubah ya nggak apa-apa berubah gitu. Yang paling penting arsitektur kota Nusantara itu juga harus hati-hati. Nusantara itu apa gitu? Apa definisinya? Kalau tanya Pak Yosef Priyotomo juga enggak terus Nusantara itu harus semena-mena semua Nusantara. Apakah terus kemudian Kota Lama Semarang harus dihancurkan lalu dibikin bangunan model Jawa, joglo di situ? Ya mungkin enggak kan? Karena kita kan tetap menghargai warisan masa lalu itu sebagai kenyataan. Dan dalam hidup kita, dalam masyarakat kita, kebudayaan tanah Belanda itu juga masuk dalam bahasa, dalam makanan, kita doyan kroket, kita doyan galantin, makanan apa, banyak itu, bitterballen, bagian dari hidup kita gitu. Jadi saya pikir kalau kita memang mengakui bahwa kita itu hybrid, bahwa kita itu terdiri dari layers, kita itu bineka, kebinekaan itulah yang jadi identitas kita. Jangan sampai terus kita mengambil keputusan untuk membuat kebinekaan itu dihapus menjadi hanya satu identitas. Ya, baik. Mungkin bisa kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa dilanjutkan. Lalu proses melibatkan peran politik ya, selama ini tidak ada pemerintah yang peduli dengan warisan sejarah, maka tidak pernah ada menghargai warisan peninggalan tersebut. Ya tanyalah pada wakil rakyat itu di DPR itu sibuk. Pernah nggak dibahas tuh soal heritage, soal politik? Apakah saya pikir mas jangan nyalahkan pemerintah aja deh. Karena kita juga bersalah dalam memilih wakil rakyat, toh tidak pernah dipersoalkan namanya agenda itu. Dan kalaupun ada wakil rakyat atau pemerintah yang melakukan sesuatu tindakan, apakah kita juga bertindak untuk menghentikan itu? Apakah ada legal action? Apakah ada class action? Dan kalaupun ada class action atau legal action, mungkin yang ribut hanya 1-2 orang lain juga nggak peduli. Jadi salahkan juga pada pendidikan kita, gitu. Bagaimana kita membuat kecintaan terhadap satu objek atau satu bagian kota itu tidak dimiliki oleh semua pihak. Kenapa nggak ada dialog itu? Sehingga peranan kayak universitas, NGO, ya, kemudian mass media, apalagi sekarang sosial media, Instagram, penting bukan hanya sekedar lucu-lucuan ambil foto, tapi bagaimana membuat konten yang lebih dalam tadi, memahami, memberikan pemahaman tentang signifikansi tadi menjadi diketahui oleh banyak orang dan dibicarakan oleh banyak orang. Dan dengan cara itu kita baru bisa menghargai dan baru bisa mencintai secara benar dan mempertahankan secara benar. Ya. Terus ada Kyoto ya. Ya, selanjutnya Kyoto. dari Bu Titin Fatima terkait dengan Kyoto City Landscape Policy untuk pembatasan tinggi bangunan berlaku untuk bangunan existing dengan cara dipotong atau untuk kedepannya untuk bangunan yang sudah terlanjur melebihi batas tinggi saat diperbarui maka ketinggian yang baru harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau menurut aturan yang di Kyoto yang sudah terlanjur tinggi itu dipotong. Yang sudah terlanjur ada, tapi itu juga mengalami beberapa kesulitan karena lobby-lobby politik juga gitu. Dan tapi yang penting peraturan itu ada dulu. Nah, soal memaksakan apakah itu bisa dilakukan dan tidak berbenturan dengan pemilik itu bisa diselesaikan secara legal.
Dan persoalan kedua soal keuangan juga gitu. Dana pemerintah Kyoto juga mungkin nggak punya duit cukup untuk kompensasi. Karena harga dari biaya yang dipakai untuk memotong yang sudah kadung jadi katakanlah 50 lantai terus kemudian dipotong jadi 30, 20 lantai itu kan nggak bisa hanya dipotong gitu aja gitu. Jadi banyak tantangan, banyak persoalan, tapi yang jelas yang maju ke depan setelah peraturan itu muncul tidak akan melebihi aturan itu. Tinggal sekarang menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih ngeganjel nih. Bagaimana yang tertabrak oleh bangunan lama yang sudah tanjur tinggi untuk bisa direndahkan. Ada beberapa berhasil, tapi itu masih terjadi istilahnya itu masih perjuangan panjang itu. Tapi paling tidak aturannya sudah ada dan berani untuk membuat aturan itu. Baik, ya. Mungkin nanti Bu Titin bisa bertanya lebih lanjut ya dengan Pak Johannes. Berikutnya dari Komodo. Ya Aulia tanyalah pada Rahman, Komodo. ya. Tanyain dong Komodonya, apakah dia mau ada truk dan ada dinosaurus di situ. Itu soal sensitivitas lah. Komodo itu kan bukan milik kita sebetulnya ya, dia punya hak juga kalau, tapi hanya nggak bisa membuat undang-undang dan nggak bisa memaksakan kehendak selain menggigit kan. Atau selain pada satu saat akan mati. Ya, kita sebagai saintis juga mestinya tahu soal psikologi komodo, soal habitat, ya, apakah itu pantas atau tidak, memang harus didukung oleh studi saintifik. Dan studi saintifik itu ya dibaca dulu lah gitu ya. Apakah memang sudah benar dilakukan dan bisa diuji, apakah studinya itu memang benar gitu. Tapi jawaban paling gampang adalah tanyalah pada komodo. Kalau saya bilang, saya personal, saya bilang ya udah kalau udah amat terancam sebetulnya tanpa ada intervensi itu pun sudah terancam. Kenapa kita nambah ancaman baru dengan mendatangkan begitu banyak turis dan menjadikan Komodo itu tontonan gitu. Itu secara etis kita melanggar hak asasi Komodo. Ya, artinya siapa yang paling banyak dikorbankan ya, dari pembangunan dari heritage ini yang mungkin itu tadi salah satu concern dari ethics mengenai etika konservasi, karena konservasi tadi berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan komunitas, dan tentunya existing ya, bukan hanya manusia tapi kalau terkait dengan alam adalah lingkungan alam yang berada di lokasi tersebut. Selanjutnya ini Pak Arya lagi nih, kayaknya ada keterangan kan RTBL Pusaka memang sudah pernah ada di PU. Ya tadi soal kemauan politik lagi kan, apakah memang mau dijadikan payung hukum atau tidak? Ya. Baik. Ini dari Aditya Bayu ya. Bagaimana jika masyarakat atau pemilik suatu bangunan memaknai ulang tambahan yang tidak otentik? Semisal saya pernah ke Keraton Jogja dan abdi dalamnya kemudian bercerita panjang bahwa pewarnaan di bagian fasad batu memiliki banyak makna karena telah diterapkan dari dulu. Time frame-nya tidak pernah jelas. Padahal mengulas singkat foto KITLV zaman Belanda hingga sekitar 2000 awal itu fasadnya putih bersih, tidak ada cat warna-warni. Jika begitu, apakah pewarnaan baru ini dianggap otentik karena sudah dimaknai meski jadinya ada salah anggap kalau itu bagian yang tidak pernah berubah? Bagaimana menanggapinya? Mungkin ini terkait dengan interpretasi juga ya tadi. Interpretasi, jadi memang bisa berubah tergantung eviden, apakah memang ada dan selera juga kan. Kadang-kadang Sultan juga bilang oke cat aja biru karena suka biru. Ada satu prinsip yang namanya reversibilitas. Saya sudah ungkapkan yang dari beberapa minggu lalu. Jadi selama itu perubahan baru yang ditempelkan, apakah itu dinding, apakah itu utilitas, apakah itu cat, harus reversible, bisa dikembalikan lagi ke aslinya pada satu saat nanti dan tidak merusak. Ada tipe cat tertentu yang tidak bisa berubah loh, misalnya cat yang basisnya minyak dan bukan air, jadi harus ditetel semua itunya plasternya. Nah, itu termasuk kategori cat yang merusak. Tapi kalau cat itu bisa dicat lagi, ya nggak masalah gitu.
kita bisa sering melakukan analisis di setiap bangunan itu, misalnya warna, apakah ini benar putih, ternyata setelah dianalisis catnya itu pakai mikroskop, pernah ada biru, pernah ada kuning, pernah ada hijau, nggak apa-apa gitu. Tapi selama materi itu tidak merusak, tidak sampai menghancurkan struktur tembok itu sendiri, ya anggap aja kayak lipstick toh, suatu saat kita pakai lipstick merah, besok saya pengen jadi ungu. Kadang-kadang rambut saya ingin spray jadi hijau gitu ya, tapi besoknya juga kembali jadi putih, nggak masalah kan, asal reversible. Tapi kalau damage-nya permanen sehingga itu jadi kanker gitu ya jangan. Gitu. Jadi tidak masalah itu. Oke, baik. Ini mungkin sedikit merefer dari presentasi Pak Johannes. Tadi ada kuil Abu Simbel, ya. Kemudian eksperimen Herzog de Meuron, ya. Kijkse Forum. Kalau tidak salah dulu juga pernah ada satu kasus terkait dengan revitalisasi atau rekonstruksi yang dilakukan oleh seorang arsitek abad ke-19 kalau tidak salah, yang kemudian banyak dikritik tapi mendapat UNESCO World Heritage. Saya lupa itu namanya siapa. Nah, ini adaptive reuse, kemudian interpretasi, revitalisasi terkait dengan etika, dan kalau kita lihat tadi Herzog de Meuron sangat ekstrim sekali ya. Jadi kesannya heritage itu sudah tercerabut malahan dari rohnya ya, menjadi suatu makhluk baru. Nah, tapi kalau kuil Abu Simbel ini rasanya agak berbeda dengan konteks Kijkse Forum ya. Nah, mungkin Pak Johannes bisa sedikit elaborasi ya. Abu Simbel itu benar-benar asli, seperti kayak Borobudur gitu. Jadi dipotong-potong, kemudian diangkat ke atas, kemudian disusun lagi seperti aslinya secara saintifik, termasuk bagian dalamnya. Kan itu kan bukan hanya fasad, tapi ada rongga di dalam. Dan itu dibikin lagi di dalam bukit yang ada di atas tadi. Lokasinya memang tidak terlalu jauh, tapi secara fisik, secara otentik, kecuali lokasinya itu masih otentik. Dan kalau kita kembali lagi ingat yang kuliah yang lalu, Kyoto itu ya Kyoto, yang Ise Shrine, yang ada 2 site. Setiap 20 tahun yang sebelah sini dibongkar, kemudian bangunan asli dibikin lagi sesuai dengan aslinya dengan material baru di site sebelahnya. 20 tahun kemudian ini bakal dibongkar, pindah lagi ke sebelah kanan. Itu dibikin sesuai aslinya. Jadi bangunannya, materialnya selalu otentik, tapi materialnya tidak otentik, tapi cara pembuatannya otentik, tipologinya otentik. Yang dilestarikan adalah tradisi membangunnya. Itu menyangkut soal otentisitas tadi. Nah, termasuk banyak di Sungai Yangtze itu waktu saat dibendung, kemudian dibuat bendungan besar sekali untuk membangkitkan listrik, untuk bisa memberi tambahan tenaga listrik untuk pertumbuhan ekonomi di Cina, itu sebetulnya banyak sekali, ribuan situs-situs signifikan yang tenggelam di dasar danau itu tanpa punya kesempatan untuk bisa diangkat ke atas. Karena mungkin signifikansinya tidak seperti Abu Simbel gitu. Nah, Abu Simbel itu kalaupun tidak pernah ditulis signifikansinya oleh para arkeolog Eropa, entah Perancis atau Inggris, itu ya dianggap aja sebagai batu oleh orang Mesir sendiri. Itu karena memang proses saintifik dan nasibnya baik gitu. Kalau Borobudur itu tidak pernah ditemukan dan dibiarkan runtuh terus kemudian ditutupi hutan kayak di Angkor. Angkor juga nggak pernah dibongkar oleh para arkeolog, ya mungkin akan terpendam selamanya. Generasi berikutnya yang mungkin akan menemukan itu. Sehingga kadang-kadang itu kita sebut sebagai nasib ya, nasib dari satu objek. Ya, ini menarik. Tadi Pak Johannes mengungkapkan tentang scientific ya, di dalam etik proses konservasi. Nah, ini rasa-rasanya kalau di Indonesia scientific ini masih terasa kurang ya. Kalau terkait dengan sejarah, ahlinya banyak, tapi yang berkaitan dengan scientific research terkait dengan heritage ya, ini memang perlu menggait bekerja sama dengan disiplin lain. Nah, mungkin Pak Johannes bisa itu pentingnya sebetulnya ya. Kesempatan besar untuk bidang keilmuan spesialisasi heritage untuk berkembang. Bukan hanya di Indonesia, itu masih agak muda sebetulnya.
Kita mulai bicara soal heritage ini kan baru sekitar tahun 80-an. Sebelum itu kita nggak pernah secara serius membicarakan ini. Dan itu 80 sampai sekarang kan baru berapa 20 tahunan kan, 20 belum satu generasi. Jadi peluang itu masih besar sebagai topik penelitian untuk membuat laboratorium, bahkan NUS saja belum punya laboratorium. Kami aja di NUS baru bikin program master Januari ini baru mulai. Untuk konteks Singapura. Padahal namanya konservasi sudah dilakukan URA, sudah dilakukan di mana-mana, tapi kan banyak kritik juga, nggak benar ini, nggak benar itu. Tapi secara lembaga tadi scientific nggak banyak yang dilakukan. Kalau yang menyangkut objek sudah, menyangkut museum, permuseuman jauh lebih maju, arkeologi jauh lebih maju. Tapi menyangkut istilahnya urban artifact, menyangkut scientific bukan yang di bawah tanah tapi yang di atas tanah nih, yang juga masih dipakai living heritage, itu nggak banyak kasus itu. Padahal Indonesia banyak ya beberapa disertasi kayak Pak Timothy Chin, bekas mahasiswa saya dulu, tentang Trusmi di Cirebon, mempersoalkan autentisitas kalau menyangkut non durable material, timber misalnya, atau atap. Di Trusmi kan tiap kali diganti itu atapnya. Di Jepang juga ada itu yang tradisi untuk mengganti atap dengan yang lain. Waktu Keraton Solo atau Jogja yang kebakar waktu itu, Solo ya terbakar, Mangkunegaran itu, terus kemudian direstorasi lagi. Apakah itu nggak otentik ya? Kan persoalan ini beberapa sudah dibahas dan dipertentangkan antara paradigma timur lawan paradigma barat. Itu sebetulnya masih terbuka luas untuk dijadikan landasan. Tapi misalnya kayak studi di urban planning ada nggak di UI? Urban design. Urban design. Nah, apakah pada saat sebelum mendesain itu juga memperhatikan layer yang di bawah atau enggak? Apakah dalam proses perancangan mereka mewajibkan dalam kurikulum itu untuk melihat HUL-nya enggak? Nah, kalau belum ya kan itu kan bisa diusulkan untuk perubahan kurikulum berikutnya, bahwa sebelum mengopok-opok sesuatu yang di sini, membuat apakah denahnya kotak, apakah bulat atau apa, harus tahu dulu anatomi bawahnya. Betul. Apakah anatomi kota itu menjadi bagian dari kurikulum atau belum? Kalau itu belum ya mungkin akademik harus merintis dan mendahului yang lain, baru nanti yang lainnya menyusul gitu. Karena betul sekali, planner, ya. Betul sekali Pak Johannes. Karena memang kelihatannya kalau di Indonesia ini kan lebih banyak kekuasaan ya, politik tadi yang merubah sesuatu banyak sehingga lebih banyak kesannya beautifikasi ya. Nah, kita perlu landasan-landasan saintifik untuk memperkuat argumen sehingga diskusi dan kritik itu lebih banyak dengan berdasarkan sains tadi ya, untuk memperkuat bukti bahwa ini otentiknya sangat kuat dan segala macam. Banyak kasus tadi yang disampaikan Pak Johannes terjadi di mana-mana, termasuk di Jakarta, Semarang, dan kota-kota lain, dan perlu PR yang banyak, masih perlu waktu untuk sama-sama menyebarkan virus kecintaan heritage-nya, karena waktu sudah mendekati pukul 10 ya, dan ini juga beberapa mahasiswa mungkin ada kelas lain. Nah, sedikit tadi yang menarik, mungkin saya tidak akan menyimpulkan, tapi hanya merekap saja terkait dengan etika tadi, respect ya dari naradokumen, di mana di sini juga autentitas adalah nilai dan atribut yang mesti secara scientifically ya dan comprehensively ya diperhatikan. Kemudian juga terkait dengan bahwa konservasi itu juga political process ya, dan mesti sampai ke produk hukum. Ini untuk adik-adik mahasiswa yang nanti terlibat menjadi arsitek konservasi misalnya ya. Nah, ini perlu memperhatikan aspek-aspek ini. Dan
Kan moga-moga ada yang jadi tadi gubernur, contoh-contoh ada yang jadi Bapeda, jadi apa nanti lulus, jadi PU. Amin, amin. Penting itu Pak, pengambil Iya, oleh mereka Pak. iya. Dan juga banyak kasus yang diselesaikan tidak bisa secara general ya. Jadi mesti melihat case by case, dan ini bisa sampaikan ke teman. Ya, ini kan masih open ended ya Ada? sebetulnya, bukan sesuatu yang sudah fix gitu. Jadi moga-moga dengan provokasi kali ini itu bisa membuka debat yang lebih panjang lagi, yang semoga juga bisa membuat perubahan gitu. Jadi siapapun yang punya kesempatan, apakah masih mahasiswa, apakah masih sudah akan lulus kemudian kerja di pemerintah atau sebagai praktek, dalam segala macam itu yang penting inspirasi ini kalau memang menyentuh hati dan memang bisa menggerakkan untuk perbuatan, silakan melakukan apapun yang bisa. Yang paling penting kita jangan diem, jangan hanya mengamini apa yang saya katakan. Saya juga belum tentu saya benar juga gitu ya. Tapi malah kita berdebat terus gitu. Dan perdebatkan ini adalah sehat dalam karya saintifik. Nah, barusan saya share termasuk PowerPoint yang tadi di chat. Ya, beberapa contoh dari HUL dan bagaimana bentuknya 2013. Selainnya bisa di Google sendiri. Oke. Luar biasa sekali Pak Johannes Widodo. Terima kasih, dan terima kasih untuk share-nya yang baru saja disampaikan, dan kita beri aplaus untuk Pak Johannes Widodo ya. Terima kasih. Mudah-mudahan nggak bosan-bosan menemani mahasiswa dan kita semua ya untuk saya di UI sharing. masih sampai Januari toh? Iya, sampai Januari. Masih long way. Ya, mudah-mudahan bisa berlanjut dengan webinar-webinar berikutnya. Dan untuk mengakhiri kita sesi foto bersama. Tolong semuanya dinyalakan kembali. Silakan kepada rekan-rekan untuk mengaktifkan videonya. Sambil menunggu foto-foto. Yes. Kayaknya saya mau usul satu saat sama Pak Kemas, kita bikin open discussion gitu Pak, kita undang 2-3 orang, karena banyak ya tadi pemahaman-pemahaman yang pro kontra yang Bapak juga bilang tadi, open for discussion. Jadi kayaknya lebih penting. Betul. Setuju Pak Arya, kita bikin web discussion ya. Ya, web discussion. Iya. Termasuk arsitek-arsitek yang terlibat juga gitu. Pak Arya, termasuk. Itu menarik Pak, saya lagi mau bilang itu Pak. Yang nggak apa-apa toh, kita temen kok. Iya. Apa aja Pak, di list Pak, namanya Pak. Mereka punya argumen ya, saya yakin mereka. Iya, punya argumen, kita juga harus dengar. Punya argumen, dan kita hargai argumen itu. Ya, Pak, mungkin namanya di list Pak Jawa. Kan sudah tahu situ. Enggak, nanti panitia jadi bisa ada arahan gitu Pak. Ya, arahannya adalah ngopi bersama gitu, jangan terlalu serius. Kita bukan pengadilan, bukan apa, tapi kita ingin membuka wawasan gitu. Itu salah satu pertanyaan saya terakhir Pak Jo, itu kan anak-anak teman-teman muda ini kan banyak lihat contoh-contoh ya yang tadi, maka saya angkat Herzog tadi kan karena itu banyak dijawab kok di sana boleh gitu, apalagi Libeskind, terus Hadid gitu kan. Ya. Tapi kan itu mereka juga punya dasar, mereka punya argumen yang ya. Dan argumennya diterima oleh bauhirnya, oleh pemerintahnya. Nah, yang jadi masalah hari ini berargumen di Indonesia juga kadang-kadang mudah, Pak. Beberapa proyek PU yang tadi saya bilang RTBL Pusaka itu klien-kliennya kan, mohon maaf Pak Bupati dan itunya ya, yang dalam tanda petik mereka lihat itu aja udah seneng gitu loh, yang buat itu salah. Itu yang jadi masalah juga. Tapi enaknya Indonesia itu memang kita itu super demokrasi, kita itu lebih demokratis dari Amerika loh. Trump aja niru kita kok. Iya. Barang salah itu bisa dipasang di depan kita karena dia bisa meyakinkan Pak Bupatinya atau sekbidanya gitu ya.
Ya cuma super grafik itu kan meyakinkan, tapi kan motivasinya kita bilang itu proyek. Sama Gapura, Mas. Sekarang di mana-mana Gapura, terus dulu Jawa Tengah ingat nggak gubernurnya bilang semua genteng dicat merah putih. Iya. Kayak KFC semuanya. Terus pernah juga Pak Harto dulu kan semua joglo kan, entah sampai Merauke. Terus masjid, ya tipologi masjid Pancasila itu. Ya, Itu kan juga terbuka untuk diperdebatkan sekarang. Iya, makanya. Tapi itu bagus untuk diskurs kita kan, jadi supaya ke depan nggak diulang lagi gitu. Iya, hal-hal yang kontroversial zaman dulu mungkin kalau 50 tahun lagi, 100 Udah tahun jadi lagi sejarah. sudah menjadi heritage sejarah. Iya, dan masjid Pancasilanya Pak Harto yang ada di seluruh Indonesia itu, termasuk tipologi BKKBN misalnya, itu kan menarik sekarang untuk dikaji. Dan sudah jadi bagian dari identitas. Iya. Betul, Pak. Ya, jadi nggak usah takut untuk melakukan kontroversi itu, dan apa yang terjadi kalau ada konflik atau apa ya nikmati aja, asal jangan bunuh-bunuhan kan. Perbedaan pendapat itu kan demokrasi. Tapi kalau sampai kemudian nggak ada UNESCO Award ya aku nggak terima juga, Mas. Itu urusannya lain kan, itu kan sudah ada aturan dari UNESCO. Itu kalau tidak dipenuhi syaratnya ya nggak usah minta itu, minta aja dari Aga Khan, minta bikin aja award sendiri, kenapa enggak? Kalau kita ini udah di foto kan? Ya, Kenapa? sambilan kita foto ini ya. Kita foto dulu Ya. Sambil foto, oke ya. Ya. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Kebetulan ada 2 page. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Iya, bagi mahasiswa yang lanjut ke kuliah teori ars lanjut, ya silakan. Ini kebetulan mereka jam 10 ada kuliah nih Pak Johannes. Oke, saya juga ada meeting pesertanya. dengan Tapi Mojopahit. Iya, kalau ini mungkin tadi idenya Pak Arya menarik. Kita bisa coba nanti ya. Buat triggernya apa dulu? Apakah dari kasus yang Kota Tua dulu atau Kota Tua Jangan. Jakarta, Kalau pakai kasus nanti dikira malah mengadili. Saya pilih kasusnya sebenarnya kasusnya Pak Yohanes saja tuh. Singapura Galeri yang baru itu. Ya. Tuh, oke, yang di atas itu. Basement Studio di Milo. Ya, orang lihat kan gampang tuh, ada atap baru, padahal itu basementnya baru, banyak struktur-struktur baru gitu kan. Kalau nggak dijajarin aja, jadi untuk provokasi itu yang Herzog de Meuron tadi ditaruh, kemudian Singapura ditaruh, jadi beberapa gitu. Kita bicara soal tadi the tua yang baru dan yang lama, old and new. Ya, old and new. Tapi perlu nama-nama ini Pak Arya. Kenapa? Perlu nama-nama untuk diundang ini. Pak Johannes ada rekomendasi. Boleh. Kita masih penasaran ya. Beberapa perlu dikontak ya. Kasih inisialnya aja, Jakarta juga ada. Enggak, kayak saya nyebutnya kayak Budilim kan menarik ya, karena dia platform yang kampul-kampul di Kota Lama itu, tapi dia juga juri UNESCO Asia Pacific Award. Dia dapat Asia Pacific Award juga beberapa kali, gedung arsip, terus kemudian yang Tricolor yang di Bandung yang barusan. Tapi dia juga melakukan semacam fasad ya, yang waktu bank apa dulu dia jadi arsiteknya Bank Universal itu kan menjadikan branding itu untuk bank itu di Neo Art Deco semuanya. Walaupun dia aslinya bukan gitu, dibikin kayak begitu. Sebenarnya dia menarik untuk bisa bicara tentang di sisi dia. Diundang aja jadi kuliah tamu. Wah, menarik ini. Ya. Kalau untuk universitas oke. Universitas yang undang jadi scientific untuk melihat pendekatan. Karena sebagai profil dia itu semua range ada. Dari yang dipuji sampai yang dimarahin orang. Sampai kontroversi Pak ya. Ya, dan dia mantan juri juga teman saya di UNESCO beberapa tahun yang lalu. Iya. Budilim, Saya rasa ini ide yang baik Pak Johannes dan Pak Arya.